Berdasarkan instruksi Gubernur Maluku, dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku, khususnya direct ekspor perikanan langsung ke negara tujuan ekspor, sehingga dapat mengurangi waktu tempuh dan biaya logistik, maka Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, memfasilitasi pertemuan dengan PT Raindo United Services dan PT Tunusea Media Oceana, pada Rabu, 29 November 2023, bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali'i, yang dihadiri oleh PT Tunusea Media Oceana, PT Raindo United Services Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perinda, Pimpinan Lembaga Vertikal BUMN BUMT, Pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur terkait lainnya. Sekda dalam arahannya mengatakan kehadiran dua investor ini, memberikan gambaran dan harapan bagaimana potensi yang kita miliki dapat dimaksimalkan dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, kami menyambut baik atas kunjungan kerja ini dalam rangka memberikan informasi terkait dengan rencana investasi yang dikaitkan dengan peluang yang ada, disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. Maka kehadiran dua investasi ini akan memberikan gambaran dan harapan bagaimana potensi-potensi yang ada yang kita miliki dapat maksimal dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Kalau kita bertahan dengan kondisi pagu yang didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk, sampai kapanpun bagian pagu bagi Provinsi Maluku tetap seperti ini. Artinya, untuk menopang pertumbuhan ekonomi, menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak ada kata lain, kita harus memiliki investor yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Maluku. Dan saya mintakan seluruh peserta dapat memberikan kontribusi dalam rangka untuk kita wujud nyatakan apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Maluku. Untuk itu sebelum Bapak-Bapak Direktur presentasi, kami memberikan aplaus buat Bapak-Bapak semua agar apa yang dicita-citakan atau diinginkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan bersama. Sementara itu Basalamah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa, karena ini merupakan suatu gerakan akselerasi yang luar biasa. Sesuai pesan Gubernur, Basalamah menyampaikan bahwa pemerintah tidak cukup untuk bekerja sendiri, dan harus bersama dengan pelaku usaha agar Maluku bisa bangkit, dan bisa memberikan multiplier efek sehingga ekonomi juga dapat bertumbuh. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian komitmen bersama untuk mendukung program Direct Flight ini, guna kemajuan masyarakat Maluku, dan direncanakan Direct Flight Export pertama ini akan dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2023. Saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Maluku, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Ini sudah terjadi akselerasi yang luar biasa. Yang pertama, komitmen dan konsistensi pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana yang diperintahkan dan diinstruksikan oleh Bapak Gubernur pada saat pertemuan kedua company ini, nanti akan dijelaskan ke media, tadi malam sampai dengan setengah 2 malam telah banyak membicarakan hal-hal yang bagaimana mempercepat ekonomi di Maluku. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan direct flight export kita. Pak Gubernur mengatakan kepada kita semua dan khususnya juga teman-teman pelaku usaha untuk kita sama-sama Mas Edi. Tidak cukup pemerintahan bekerja sendiri. Kita bersama-sama dengan pelaku usaha bagaimana Maluku ini bisa survive hari ini, besok, dan seterusnya ke depan, dan ini bisa memberikan multiplier effect sehingga ekonomi kita juga bisa tumbuh. Yang kedua, Pak Gubernur tadi malam mengatakan semua potensi
perikanan dari Maluku dari 3 WPP ini mengkontribusi 36,58% dari 11 WTP. Penyumbang terbesar Indonesia, Pak. Ini menjadi playmakernya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang kita berharap saat ini tumbuh 5,sekian%. Untuk itu hari ini kita telah menyepakati bersama komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Maluku yang dikoordinir oleh Kadis Perikanan, Perindak sama Perhubungan dan kadis-kadis lain bersama dengan 2 company, yang satu dari pemilik penerbangan dan satu dari konsultan, untuk mendatang di Maluku ini untuk bagaimana mensupport kita, tentu bersama-sama dengan pemain-pemain yang ada dari Maluku. Terima kasih. Saya berharap kita punya komitmen bersama seperti Pak Edi. Pak Edi mengatakan tadi, saya ngambil hasil dari Maluku, saya punya komitmen harus saya ekspor dari Maluku. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bea Cukai dan karantina, ada ekspor atau sebagian juga besar ekspor kita yang keluarnya tidak menggunakan PEB atau pemberitahuan ekspor barang, lebih khusus lagi memanfaatkan SKA. Di situ adalah skema untuk zero tariff barrier dengan pemanfaatan skema CEPA. Ini komitmen yang biasa, yang luar biasa, dan Ibu JM Angkasa Pura sebagai operator yang ada di sana akan support ini, dan kita berharap di dalam bulan Desember ini Maluku sudah bisa running menggunakan kargo yang kapasitas 20 ton terbang dari Ambon langsung ke Narita, Jepang, dengan membawa tuna, ada tuna fresh, ada kepiting, ada gurita, dan nanti tambah lagi dengan komoditi pertanian untuk mencukupi kapasitas di 20 ton. Tapi di bawah itu 75% pemilik penerbangan bisa running. Di dalam konteks ini ada 1 ton, Pak, sebagai komplimen untuk merelaksasi UMKM atas permintaan Bapak Gubernur dan telah disetujui, Pak. Ya, yang ketiga, kita berharap karantina, Bea Cukai, Pak Kadis, kita kumpul semua di teman-teman perikanan, ikuti jejak Pak Edi. Sekali lagi teman-teman pemain, ikuti jejak Pak Edi. Punya komitmen kuat untuk membangun Maluku dan mau Maluku ini bisa survive dengan melakukan ekspor yang selama ini ekspornya harus kembali. Jadi Pak Edi ini kalau mau ekspor, Pak, pakai penerbangannya Pak Garuda Lion, masuknya ke Bali, Pak, masuknya ke Makassar, masuknya ke Soekarno-Hatta. Anda bayangkan barang pakai passenger, Pak. Hadirlah ini kargo. Kargo itu muatannya semua. Waktu efisiensi di situ hanya kurang lebih 9 hari. Tentu biaya logistik akan lebih murah. Ini salah satu hal untuk memperpendek rantai distribusi, dan kita berharap seluruh teman-teman di kabupaten kota nanti akan di support oleh Pak Kadis Perindak dan Pak Kadis Perikanan. Dan kita sepakati perdagangan untuk ke Narita di Desember 2023 sebagai tahapan awal untuk mobilisasi. Jadi market ini harus kita dorong dengan 12. Nanti akan kalah juga dengan bandara lain yang masih kurang. Makassar akan datang ke Maluku untuk kecukupan, baru dia terbang langsung. Yang pasti kita akan gunakan kargo. Yang terakhir sekali, saya mohon teman-teman dari karantina, perikanan, Bea Cukai, dan semua BUMN yang melayani kepada dunia usaha, permudah ini, Pak. Permudah ini, Pak, untuk berikrasi. Kecuali ada hal yang sifatnya memang nggak bisa, dokumen apa dan seterusnya, tutup mata, Pak. Bila perlu kita yang cari mereka, Pak. Kita rubah paradigma ini untuk Maluku. Jangan pengusaha cari kita, kita yang harus cari Maluku, harus cari pengusaha supaya buka kita. Jadi mohon maaf, kita masuk kepada tatanan kerja birokrasi public private partnership. Bagaimana pikiran pemerintah kanan, bagaimana private sector. Kita satukan ini untuk kolaborasi. Terima kasih, ini pengantar dari saya. Saya persilakan dulu pemain intinya, Pak Edi, atas company dan komitmennya untuk kita running bersama-sama. Silakan, Pak Edi. Oke, jadi yang kita bahas ini, saya dari PT Pelaku ini sanggup untuk
mengisi supaya bulan Desember ini kita bisa memulai dari sebagai contoh untuk pengusaha lain bahwa di Maluku ini bisa ekspor langsung, jadi membuat semangat pengusaha lain bisa masuk, jadi Maluku hubungan nasional ini bisa tercapai. Oke, terima kasih. Saya ambil kata-kata Pak Edi tadi. Bagaimana saya memulaikan ini dulu, Pak Edi, kan? Untuk menggiring teman-teman pemain ini ikut di sini. Tapi kalau nggak mau, pasti ada kebijakan daerah. Yakin itu, Pak. Kita udah bikin daerah, bila perlu kita ngelarang, Pak. Masa ngambil barang dari kita ngekspornya keluar, nggak buka PEB? Ya nggak benar lah, nggak boleh begitu untuk kepentingan rakyat Maluku. Makasih Pak Edi. Saya berbalik ke Pak Febi. Ya. Langsung Pak, komitmennya aja Pak. 1-2 poin bahwa sepakat kita running di sini Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kami dari sisi transporter siap jika akan dilakukan flight inaugural dari Ambon di dalam bulan Desember ini. Tapi memang kita butuh waktu 7 hari ya Pak Presiden untuk pengurusan landing permit. Jadi semakin cepat diinformasikan kepada kami, semakin lebih mudah. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi 2 hari ini kita kerja full, komunikasi ini intens. Bila perlu kita bikin grup ya Pak Iwan yang ketuanya. Kita running ini cepat. Ya, dalam 1 minggu kita udah ada bayangan, langsung kita jalan. Jangan lama-lama nih Pak, nggak boleh menghayal lagi. Silakan, monggo Pak. Ya. Terima kasih kalau dari kami, ini memang yang kami niatkan sebagai sebuah kolaborasi ekosistem, dan hari ini kita bisa melihat bagaimana kuatnya ketika ekosistem ini sudah terbentuk dan bagaimana semuanya hal menjadi mungkin untuk kemajuan rakyat Maluku khususnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ke Angkasa Pura, Ibu sedikit kasih komitmen. Ya, ini dia saya pegang bila perlu. Terima kasih Pak. Ya. Bahwa Angkasa Pura kami dari PT Angkasa Pura 1 Bandara Timur Ambon komitmen penuh, dan ini yang kami harapkan. Saya sangat bersemangat. Terima kasih semua, luar biasa. Maluku bisa, Maluku hebat, dan ini pasti gerakan pertama ke depan pasti akan lebih luar biasa. saya undang dengan nama karantina perikanan. Siap, terima kasih Pak. Jadi siap. Jadi BKIP Ambon itu selalu memberikan yang terbaik. Jadi untuk ekspor saja itu khusus Pak. Kita layani 24 jam. Setiap hari. Jadi dia usah takut, jangan ragu. Kalau masalah yang sertifikasi, hubungi Bapak. Langsung. Jadi bisa langsung mengakses di customer service ya dan PPK online. Kalau ada perusahaan hasap ya terkendala cepat hubungi saya. Ekspres Pak. Kami biar transfer Pak. Biar nggak malam juga boleh. Jadi layanannya memang 24 jam Pak. Ekspor khusus ekspor. Suara Bapak sekalian yang kami hormati, ini hal baru bagi kita. Di hari ini kita sudah memulai satu tonggak baru. Kalau sebelumnya kita dengan Garuda masih via Manado ke Jepang, maka diharapkan nanti 7 hari dari sekarang atau 9 hari lah, ya ada 2 hari kita sudah bisa mulai dari Ambon langsung ke Narita. Itu satu prestasi baru yang boleh kita banggakan bersama gitu. Nah kita harapkan kalau tadi kesanggupan Pak Edi itu hanya di bulan Desember, maka 4 minggu di bulan Desember ini harus full Ambon Narita gitu. Selama 4 kali itu Pak ya. Apalagi kalau Pak Edi sudah menyanggupi untuk 15 ton, berarti 75% dari 20 itu sudah pasti gitu. Sehingga sudah tidak ada alasan untuk apalagi untuk bisa segera mendapatkan 70% yang kemudian sudah tercover oleh Pak Edi. Itu saja Pak, terima kasih. Saya mendukung sekali karena kita punya pelayanan itu 2 kali per jam. Karena itu baik kepada Dinas Perikanan, Pertanian, Perindak, Bea Cukai dan Karantina Pertanian, biasanya kita gabung dalam pelayanan ekspor center, sehingga pelayanan kita dukung 7 hari ke depan kita sudah bekerja. Komitmen kami dari Perhubungan kami sangat mendukung karena ini membantu kami untuk meningkatkan utilitas bandara kami yang bandara internasional, sehingga kita bisa keluar dari isu yang akan mendegradasi kita dari internasional ke domestik. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Edi. Saya tidak sebut satu persatu, tapi mari kita sama-sama
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga seluruh upaya, langkah-langkah yang kita lakukan secara bersama-sama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gubernur Maluku, Sekda, dan semua teman-teman OPD yang terus mensupport ini dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang spektakuler. Ya, sehingga ini juga akan bisa memberikan multiplier effect berdampak terhadap kita di Provinsi Maluku. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan pada pertemuan yang cukup kolaboratif pada hari ini. Saya tidak sebut satu-satu dari Angkasa Pura dan teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui, direct flight cargo ini akan dikirimkan ke beberapa negara tujuan ekspor, terutama ke Narita, Jepang, dengan menggunakan pesawat kargo Boeing 707 MG-800 dengan kapasitas 20 ton, dalam waktu 9 jam, di mana lebih mengefisiensikan biaya dan waktu tempuh. Sebagai informasi sebelumnya, para investor telah bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail di kediaman pribadinya, pada Selasa, 28 November 2023, untuk melakukan penandatanganan komitmen dalam bentuk MOU, sekaligus melakukan penyerahan plakat.